Ya, baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada kesempatan hari ini kita kembali akan berlatih meditasi. Ya, apa meditasi itu penting? Karena setiap kali waktu kita mempelajari mengenai peta waktu, kita melihat bagaimana tindakan-tindakan dari baik daripada tindakan, ucapan maupun pikiran. Nah, itu semua ternyata menjadi suatu sebab kelahiran di alam yang tidak baik. Ya. Nah, ini ada satu gambar yang sudah lama Bante kasih lihat Bapak Ibu. Ya, jadi ini adalah gambar di mana monyet ya. Monyet nggak bisa diam ya. Kemanapun dia mau, lihat ini, lihat itu, pegang ini, pegang itu. Ya, semua dia mau. Nah, ini berarti sama ya dengan pikiran kita, sama dengan pikiran kita. Ketika dia menyentuh objek, ya, menyentuh objek dia pergi. Setiap kali dia menyentuh objek, dia akan tinggal di sana. Dia akan pergi mencari objek itu. Misalnya, ketika kita mendengar lagu yang enak, ya, kita akan mencari objek itu. Ya, kemudian kita melihat yang bening-bening, kita akan pergi ke tempat itu, melihat yang itu. Kita akan tertarik. Ketika Anda mencium wangi yang enak, kita akan suka. Ketika kita sedang makan yang enak, kita akan suka. Jadi pikiran kita akan sangat gampang goyang ketika dia ketemu dengan objek-objek indria. Kenapa pikiran kita sangat goyang? Karena Bapak Ibu, pikiran kita ini didasari daripada awija, kegelapan batin. Di dalam pikiran terdapat loba dosa moha. Ya, sehingga di sana ya yang menyebabkan dia sangat mudah untuk terpengaruh. Ya, ketika melihat yang indah-indah, dia akan rasa suka. Ketika akan rasa suka, muncul kemelekatan. Ya, oh ini yang indah misalnya. Dia suka lihat lukisan ya. Ada orang yang suka koleksi lukisan kan. Ketika suka melihat lukisan, maka dia akan suka, akan koleksi ya. Oh gambar ini bagus. Nanti lagi mau cari gambar yang model ini. Ya, jadi selama di dalam pikirannya karena timbul kemelekatan, dia akan mengingat gambar mana lagi yang lebih bagus. Ya, orang yang suka mungkin misalnya vas bunga, ya, keramik. Oh, porselen ini bagus. Nanti ada model yang lain lagi. Oh, ini juga bagus. Ya, ini juga bagus. Nah, itu. Ya, kalau Bante kemelekatan dengan patung, ya, rupang. Ya, kalau pergi ke ngajak Raymond pergi ke toko rupang, bisa 2 jam tidak selesai. Ya cuma lihat-lihat, lihat-lihat. Tapi untung lihatnya rupang ya, bukan lihat yang lain. Jadi karena suka ya, oh rupang ini bagus, rupang ini bagus, rupang ini bagus. Nah jadi itu ya. Dulu waktu Bante pergi di Nepal, waktu itu wah ternyata rupang bagus-bagus ya. Jadi pergi keluar wihara sama satu orang Nepal sama satu lama, diantar Bante pergi lihat ke Patan ya, itu di mana orang suku Sakya mereka handmade bikin rupang. Nah, itu pergi dari jam 10 pulang jam 8 malam ya, karena lihat rupangnya indah-indah ya, bagus-bagus. Nah, itu adalah kemelekatan terhadap mata. Sehingga ketika kita sadari bahwa oh saya suka dengan ini misalnya rupang model ini, kita akan kepikiran ya, aduh mau lihat bagaimana ya, mungkin Anda akan pikirkan bahannya, ya ukirannya, mungkin mau beli, ya mungkin kalau Bapak Ibu mau beli, ya mungkin beratnya bagaimana, dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah kemelekatan ya.
muncul. Bagi yang suka dengar musik, ya, oh ini musik misalnya. Ketika Anda putar, Anda masih ingat musik apa? Misalnya Westlife, I Have a Dream misalnya. Oh, Anda dengar ini musik enak, Anda akan cari siapa sih yang nyanyi. Oh, yang nyanyi Westlife misalnya. Nah, dari Westlife lagu-lagunya apa? Ya kan? Oh, ternyata banyak nih lagunya yang lain dan seterusnya. Jadi di situ muncul, setelah muncul rasa suka, muncul perasaan, ya kan? Perasaan suka. Ketika perasaan suka akan keterusan, ya, muncul kemelekatan. Pelan-pelan mau dan mau lagi. Bagi yang suka makan, ya misalnya ketika Anda makan kalau di Manado, bubur Manado ya. Ketika Anda makan bubur Manado dan Anda rasa enak, ya Anda besok, oh mau itu lagi, mau itu lagi, mau itu lagi. Nah jadi itu adalah bagaimana terciptanya suatu kemelekatan. Karena dari mana? Karena pikiran kita yang ketemu dengan objek. Nah, sehingga ketika sudah berulang kegiatannya, maka menjadi suatu kemelekatan yang semakin kuat. Dan masalahnya, kalau kemelekatan semakin kuat, dibarengi dengan tanha, keinginan yang semakin kuat. Kalau sudah punya keinginan yang semakin kuat, kemelekatan yang kuat, kemudian tidak tercapai, ini masalah. Ya, ini masalah. Anda sudah pergi jauh-jauh ke Manado, mau makan bubur Manado. Semua toko tutup karena COVID. Menderita. Ya kan? Menderita. Karena keinginan kita tidak tercapai. Kemelekatan kita tidak dapat obatnya, kita menderita. Ketika Bapak Ibu tadi beli patung, ya, lihat patung yang bagus, yang indah. Begitu lihat harganya, oh aduh nggak mampu beli, ya, nggak mampu beli. Jadi ya itu kemelekatan, ya, nggak mampu beli, keluar dari toko mungkin sedih, ya, nangis, kepikiran dan seterusnya. Jadi kemelekatan dan keinginan yang tidak tercapai di sini menyebabkan kita menderita. Dan selain menyebabkan kita menderita, menyebabkan juga kita kompetisi satu dengan yang lain. Ya, misalnya kadang-kadang kalau ada lelang atau ada barang-barang tertentu yang hanya satu di dunia, misalnya ada beberapa barang setahu Bante yang mereka produksi terbatas. Ya, itu bela-belain, ya, kayak kemarin apa itu McD yang BTS ya, itu sampai heboh ya, sampai McD-nya hampir ditutup gara-gara ya itu mau untuk pengen, ya, saking pengennya. Nah jadi inilah kenapa pada akhirnya kemelekatan ini menimbulkan kita menderita. Dan masalahnya menderita ini bukan hanya menderita di manusia ini aja. Ketika kita melampaui penderitaan, kita untuk mendapatkan keinginan kita menghalalkan segala cara. Misalnya Anda korupsi, Anda mulai membunuh, ya, mencuri dan seterusnya, berbohong dan seterusnya untuk mendapatkan apa yang kita ingin capai. Nah, ini akan berdampak pada pelanggaran sila, perbuatan jahat yang pada akhirnya membuat kita menderita di masa mendatang. Jadi tadi saat kita membaca Abhidhamma, Awija Pacaya Sankara, ya kan, gara-gara ketidaktahuan menimbulkanlah bentukan. Ya, kemudian Sankara menimbulkan dan seterusnya. Pada akhirnya karena ketidaktahuan menyebabkan kita menjadi lahir, tua, sakit, dan mati. Kemudian kalau misalnya kita masih memiliki kegelapan batin, kita akan lahir lagi. Kita akan lahir lagi dan seterusnya. Dan kalau kita sudah sadari bahwa hidup kita adalah menderita, kita harus stop. Jangan lanjutkan penderitaan. Kalau kita sudah tahu ketika kita menjadi manusia di zaman sekarang, kita tahu hidup kita menderita. Menderita karena apa? Karena karma kita sebelumnya. Karena pandemi COVID seperti ini. Karena pandemi menyebabkan kita mungkin ya
secara ekonomi kesulitan dan seterusnya, nah mengakibatkan kita menderita. Jadi kita harus sadari bahwa kalau begitu kita harus cepat-cepat mencari solusi untuk mengakhiri penderitaan, ya, bukan mengakhiri hidup, ya, beda. Jadi yang harus kita melihat adalah mengakhiri penderitaan, yaitu apa? Tadi di Abhidhamma juga sudah dikasih tahu bahwa ketika Anda sadar, Anda punya momen untuk balik, yaitu misalnya ketika awija ini padam, ya. Kalau tadi awija menyala, kegelapan batin menyebabkan lahir, tua, sakit, dan mati. Tetapi ketika awija ini, kegelapan batin ini tidak ada, maka tidak ada akan lagi kelahiran, tua, sakit, dan mati. Nah, oleh karena itu kuncinya ada di awija, di kegelapan batin. Kalau Bapak Ibu sudah sadari bahwa kegelapan batin membuat kita menderita, bukan ketika Anda bekerja, bukan ketika Anda sekolah, bukan ketika Anda buka toko, bukan ketika Anda berantem, tetapi awija, kegelapan batin menemani kita dari kita tidur sampai kita tidur kembali. Ya, dari hari ini dan hari-hari sebelumnya, itu adalah kerjaan daripada awija. Untuk itu kita perlu sadari bahwa awija didasari dengan loba dosa moha, sehingga kita harus tahu punya cara untuk menghentikan loba dosa moha ini. Ya, awija membentuk, dan setelah pembentukan muncul objek. Ya, muncul objek. Objek yang salah mengakibatkan penderitaan berkepanjangan. Objek yang benar akan mengakibatkan stopnya awija. Nah, oleh karena itulah di dalam objek meditasi kita diberikan kesempatan untuk memilih objek, yaitu objek-objek yang positif, sehingga tidak menimbulkan kemelekatan, tidak menimbulkan penderitaan baru di masa mendatang. Nah, ini adalah tujuan daripada meditasi. Jadi kenapa meditasi adalah praktek dhamma yang paling tinggi? Karena meditasi mampu melihat awija dan pada akhirnya mampu untuk stop, ya, menghentikan pemimba lahir Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian di masa mendatang. Jadi kenapa juga meditasi sangat susah? Karena susah untuk menghancurkan awija yang sudah tidak terhitung banyaknya, ya. Kita bilang kita punya kelahiran sudah sangat banyak, kemudian Anda meditasi cuma 40 menit, ya. Tentunya masih kurang jauh, ya, tetapi minimal ada usaha untuk melihat si awija ini. Ketika Anda sudah sering melihat dia, pelan-pelan kesadaran semakin kuat, dan pada akhirnya setiap apa yang kita lakukan di dalam hidup kita, di dalam daily life kita, maka kita akan sadari. Ya, kita akan sadari, dan ini adalah yang diharapkan oleh Buddha ketika Buddha membabarkan Dhamma, mengharapkan kita pahami Dhamma ini sehingga jangan ada lagi makhluk-makhluk berikutnya yang menderita. Ya. Jadi ini yang mungkin pengantar dari Bante sebelum kita bermeditasi pada hari ini. Dan sekarang ketika kita akan masuk pada meditasi, karena Bante tahu meditasi itu susah, ya. Oleh karena itulah kita perlu memiliki motivasi yang kuat. Sebelum Anda bermeditasi, kita perlu motivasi yang kuat, yaitu apa? Bukan ketika Anda bermeditasi, Anda berharap semoga saya bisa terbang. Bukan. Itu motivasi yang salah dan tidak kuat. Ketika Anda bermeditasi, oh semoga customer saya bayar utang. Itu juga salah. Bukan. Ya. Ketika Anda bermeditasi, semoga saya dapat pacar. Itu juga salah. Bukan. Tetapi ketika Anda bermeditasi, yang Anda harus pikirkan bahwa
kita menggunakan kesempatan kita sebagai manusia yang begitu berharga, yang sudah kita capai dengan sangat susah. Nah, inilah kesempatan kita untuk mengambil bagian, ya, untuk memuliakan diri kita sendiri. Oleh karena itulah kita bermeditasi, ya. Dan selain kita memuliakan diri kita sendiri, kita juga berhak untuk menjaga, ya, menjaga kita punya kebahagiaan di kehidupan ini maupun mendatang. Oleh karena itulah kita bermeditasi. Jadi ini adalah motivasi yang Bante rasa kuat untuk kita berlatih, ya. Dan yang ketiga adalah ketika Anda bermeditasi, Anda juga berharap bahwa setelah tubuh yang mulia ini kita peroleh, tentunya tubuh yang mulia ini harus kita manfaatkan demi kebahagiaan semua makhluk. Karena kembali lagi semua makhluk yang kita ketemu adalah mantan yang terindah. Bante sudah cerita kemarin. Ya, mereka adalah bekas orang tua, keluarga kita di kehidupan-kehidupan sebelumnya. Oleh karena itulah 3 motivasi ini yang kita latih sebelum kita bermeditasi. Nah, selanjutnya setelah Anda memiliki motivasi ini yang mantap di dalam batin kita, kemudian kita masuk pada postur. Postur adalah merupakan fondasi daripada meditator, ya. Semua meditator, baik vipassana maupun samatha, harus memiliki postur meditasi yang baik, yang dimulai daripada kaki, kemudian posisi tangan yang kita harus tahu, posisi punggung kita, kemudian posisi daripada pinggang juga, postur mata kita tutup, postur daripada rahang, ya, kemudian postur juga dari lidah. Jadi 7 postur ini yang kita lihat ketika kita bermeditasi. Ya, setelah Bapak Ibu menyadari bahwa postur kaki, tangan, ya, pinggang, bagian pundak, ya, di leher, rahang, kemudian mata. Nah, ini sudah baik adanya. Nah, kemudian kita duduk dengan rileks dan kita memancarkan cinta kasih kepada diri kita sendiri, yaitu Bapak Ibu bisa mengulang pemancaran cinta kasih pada diri sendiri, ya, selama meditasi ini berlangsung. Ya, jadi ketika pikiran kita lari daripada objek, kembalikan kepada objek yang positif. Ya, ketika pikiran ini pergi ke objek yang negatif, kita tarik kembali ke objek yang positif. Nah, dengan cara ini pelan-pelan kita melatih pikiran kita. Ya, jadi pada meditasi hari ini kita melatih 4 objek yang dimana memancarkan cinta kasih kepada diri kita sendiri, kepada orang-orang yang kita cintai, ini adalah yang kedua. Yang ketiga kepada mereka-mereka yang kita benci, musuh-musuh kita. Yang keempat kepada mereka yang tidak kita kenal atau kepada semua makhluk. Nah, jadi 4 sesi, kita akan bagi menjadi 4 sesi, masing-masing sesi sekitar 8 menit. Ya, oleh karena itu silakan Anda duduk dengan rileks, kemudian kita menyadari dan kita masuk pada sesi yang pertama, yaitu memancarkan cinta kasih kepada diri kita sendiri. Di dalam batin Bapak Ibu, semoga kita berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan,
bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Bapak Ibu silakan mengulangi kata-kata ini, perhatikan kesadaran dan meditasi sesi pertama kita mulai.
sambil menjaga kesadaran. Selanjutnya kita masuk pada sesi kedua, yaitu membayangkan orang-orang yang kita cintai sambil kita membayangkan wajahnya. Di dalam batin kita mengucapkan semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Sekali lagi pada sesi kedua, membayangkan orang-orang yang kita cintai. Meditasi kita lanjutkan.
Sambil kita menjaga kesadaran, selanjutnya kita masuk pada sesi ketiga. Sesi ketiga kita membayangkan orang-orang yang kita benci, para musuh-musuh kita, orang-orang yang menyusahkan kita, sambil membayangkan wajahnya. Di dalam batin kita menyebutkan, semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Kita lanjutkan meditasi sesi ketiga.